Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini, Andi Kumala. Meskipun ternyata lebaran nih masih 28 hari lagi, tapi ternyata ada yang udah nyolong setar, udah ada yang silaturahmi, ada yang maaf-maafan sepertinya dari yang kita lihat di paket pengantar tadi gitu ya. Bagaimana Bu Puan juga sudah menampilkan kemesraan begitu dengan udah Prabowo adem Subianto. Rupanya ya. Beneran nggak tapi? Kan gitu ya. Nah itu yang mau kita bahas. Betul. Sudah hadir di studio ada Mas Herzaki Mahendra Putra, jubir Partai Demokrat. Selamat pagi, Mas Herzaki. Pagi. Puasa, Mas? Insya Allah. Insya Allah. Kemudian ada Mas Adi Praitno, analis politik UIN. Selamat pagi, Mas Adi Prai. Selamat pagi. Selamat pagi. Puasanya kuat ya, Mas? Ya sejauh Jangan ini lemes, masih Mas. puasa lah. Jangan sampai batal nih bahas ini. Kemudian melalui sambungan Zoom juga sudah ada Bang Andreas Hugo Parera, politisi senior PDIP. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Ali. Ya, Bang Andreas, kita mau tahu nih, beberapa kali Puan Maharani gesturnya terlihat nyaman bersama dengan 3 pimpinan negara ya. Presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto, kemudian Presiden RI ke-6, SBY, dan Presiden RI ke-7, Joko Widodo. Di setiap kesempatan, ada di acara perhelatan Danantara, kemudian di acara Gerindra, kemudian juga terakhir di Kongres Demokrat ya. Betul. Nah, apa sebenarnya maksud dari komunikasi yang ditunjukkan Puan ini, Bang Andreas? Apakah ada rekonsiliasi setelah kemarin sempat panas, ada boykot begitu ke retret? Yang pertama, yang kemarin soal retret itu tidak ada boykot karena apa yang digunakan atau yang di dalam surat yang instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri itu menunda, dan kemudian teman-teman kepala daerah dari PDI Perjuangan mengikuti, dan ada penjelasan yang sudah cukup panjang yang berkaitan dengan kehadiran, keikutsertaan dari kader PDI Perjuangan kepala daerah yang ikut di dalam program retret tersebut, dan itu adalah program pemerintah. Kemudian kehadiran yang menyangkut kehadiran Mbak Puan di situ, ya tadi juga disampaikan di TV One ini bahwa beliau hadir sebagai ketua DPR. Ya tentu sebagai ketua DPR, ya pemimpin tertinggi dari suatu lembaga tinggi negara, DPR, tentu ya beliau hadir di situ sebagai ketua DPR, dan kemudian ya di dalam fungsi dan peran sebagai ketua DPR tentu beliau bertemu dan kemudian kalau bersalaman, kemudian berdialog dengan dengan presiden tentu, kemudian dengan pejabat tinggi yang lainnya atau mantan presiden, adalah hal yang sangat baik dan wajar dan harus dilakukan oleh seorang Mbak Puan yang adalah ketua DPR RI tentunya. Baik, Bang Andreas. Tapi kan kalau kita lihat ini, apakah kemudian Ibu Mega sempat melihat peluang ini untuk kembali memperbaiki komunikasi dengan Presiden Prabowo melalui Ibu Puan? Kalau soal komunikasi, soal hubungan dengan Presiden selama ini baik-baik saja, dan komunikasi itu berjalan. Baik. Kalau kita lihat di gambar yang saat ini tertera juga bagaimana Jokowi juga ikut menyapa, ikut menanyakan. Informasi yang kami dapat bahwa di kesempatan ini juga Pak Jokowi sempat menanyakan informasi ataupun kabar dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah betul, Pak Andreas? Ya, saya nggak tahu persis soal itu, tapi ya dalam konteks hubungan kemanusiaan ya sangat wajar dan biasa kalau orang saling bertanya tentang orang yang dihormati, orang yang pernah berhubungan baik, ya tentu hal yang biasa dan wajar sekali kalau saling menanyakan soal kesehatan, soal kehadiran, soal situasi yang ada, itu biasa. Baik, terima kasih Bang Andreas. Saya mau ke Bang Zaki sekarang. Kalau Bang Zaki sendiri melihat bagaimana kedekatan antara Pak SBY dengan Pak Prabowo Subianto, apakah kemudian ini memberikan dampak positif bagi Partai Demokrat sendiri? Iya, kalau dari kami melihatnya begini nih, ini kalau kita lihat foto tadi ya, dan juga banyak beredar di media massa kan bagaimana
ada Pak Prabowo, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi gitu. Nyanyi Kan- bareng bahkan ya. Bahkan nyanyi bareng gitu. Ini kan suatu hal yang sangat positif gitu ya. Suatu hal yang sangat positif. Mengapa? Inilah yang ingin dilihat oleh rakyat Indonesia gitu. Bagaimana para pemimpinnya itu bisa duduk bareng bersama-sama, berdiskusi gitu, ya kan? Menampilkan aura kesejukan. Ada silaturahmi yang terus terjalin meskipun mungkin pernah berbeda jalan begitu dalam konteks politik, tetapi hari ini yang kita butuhkan adalah bagaimana persatuan dan kesatuan dalam membangun bangsa ini begitu. Nah, ini juga disampaikan oleh Pak Prabowo ya, ketika di Kongres Demokrat kemarin dalam penutupan beliau menyampaikan begitu. Ya kan? Bahwa rugi nih katanya. Kalau saya ini tidak minta masukan kepada Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden SBY, ini kan akumulasi 10 tahun pengalaman, pengetahuan, kebijakan, how government works gitu. Dan dengan gabungan dua orang ini, dua orang tokoh besar ini, berarti punya 20 tahun pengalaman yang luar biasa yang bagi Pak Prabowo bisa menjadi sumber informasi yang luar biasa, sumber kebijakan ya, sumber kebijaksanaan dan masukan gitu. Dan inilah menurut kami betapa sosok seorang Presiden Prabowo ini luar biasa menurut kami. Mengapa? Karena beliau nggak merasa harus menjadi saya paling hebat, saya enggak gitu. Tapi justru dengan upaya beliau, gestur yang sangat alami, menghormati Pak SBY, menghormati Pak Jokowi, malah menunjukkan kebesaran seorang Pak Prabowo gitu. Tapi mungkin lebih asik lagi kalau tidak diwakili Bu Puan ya, tapi Bu Megawati langsung yang datang Jadi ya. 3 begitu ya. Akumulasinya bukan hanya 20 tahun ditambah lagi akumulasinya. Kalau kami ngelihatnya begini lah, kalau Pak Prabowo mungkin dengan Bu Mega ada hubungan khusus mungkin. Ya kan beliau ini kan pernah bersanding berdua. Ya mungkin nggak semua publik juga mengetahui. Tentu kita menghormati itu juga. Namanya gaya komunikasi kan beda. Mungkin kalau Pak SBY misalnya kan diundang ke acara kenegaraan karena memang kebetulan kami di kubu yang sama nih ketika Pilpres lalu. Iya kan, di 2024 lalu, dan kemudian namanya Pak SBY dan Pak Prabowo kan juga punya jejak rekam yang panjang sama ini gitu sejak Taruna sampai sekarang, sehingga ya mungkin nyaman gitu setiap kali diundang apapun ya wajar saja muncul, namanya kan juga memang sejak awal mendukung penuh Pak Prabowo gitu baik di Pilpres sampai dengan sekarang. Termasuk kan, gitu. mendukung penuhnya kalau Ibu Megawati juga ikut join begitu. Jadi Fantastic Four kalau kita bisa lihat bisa jadi Fantastic Four nih. Kalau Ya gini, kan? kalau dari Demokrat ya, Ya. apa yang kami tahu dari Pak SBY, apa yang kami tahu dari Mas Ahaye gitu, kita percaya betul dengan Pak Prabowo hari ini dan kita dukung penuh apapun langkah beliau. Kalau beliau misalnya hari ini mau mengajak, katakanlah misalnya sering-sering duduk bareng yuk dengan Bu Mega, menurut saya itu terbuka banget gitu Pak SBY, Mas Ahaye sangat terbuka. Yang kedua misalnya, katakanlah mengajak teman-teman PDIP misalnya di dalam pemerintahan, kok Demokrat sangat terbuka gitu, nggak ada kita bilang Baik. membatasi nggak boleh enggak. Kita percaya Pak Prabowo. Pak Iya, tapi Prabowo kalau SBY sendiri dengan Ibu Megawati kan hubungannya selama ini belum klop-klop banget nih. Setuju Masih nggak ada, kalau masih ada merapat? kerikil-kerikil gitu. Nah, kalau gitu. Pak SBY sih baik-baik aja Oke. gitu ya. Maksudnya ini komunikasi terus kita upayakan untuk dijalin gini. Nah, kalau tadi lagi-lagi kita bicara mengenai bangsa hari ini gitu. Tidak lagi mengenai hubungan pribadi satu atau dua pribadi. Dan menurut kami ini kan beliau-beliau ini kan tokoh-tokoh besar yang sudah banyak berjasa, negarawan, ada Bu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi. Jangan juga lah kita mohon maaf ya, mengasih pressure atau mengarang-arahkan hubungannya harus seperti apa. Karena kan Biarkan Pak aja. Prabowo juga sudah bilang bagaimana suatu negara bisa maju kalau pemimpin termasuk para pemimpinnya juga bersatu untuk membangun sebuah negara begitu. Saya juga mau ke Mas Adi nanti di segmen selanjutnya bagaimana kemudian Mas Adi memaknai kemesraan antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY termasuk rencananya kan begitu dengan Ibu Megawati. Selanjutnya ya di segmen berikutnya tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.